Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya di Dapur Sevenia. Sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk di-subscribe serta diklik tombol lonceng agar tidak ketinggalan dengan video dan resep-resep berikutnya. Di sini saya akan timbang tepung terigu sebanyak 225 gram. Selanjutnya ada tepung tapioka sebanyak 30 gram. Oke, selanjutnya saya akan timbang gula merah sebanyak 100 gram. Kalau teman-teman mau lebih boleh ya, boleh dibikin 120 atau 130 gram. Selanjutnya di sini saya punya 1 sendok teh garam dan ragi instan sebanyak 5 gram ya teman-teman. Ini takaran sendoknya 2,5 gram, kita pakai 2 kali takaran sendok ini ya. Selanjutnya kita tambahkan 1 sendok teh baking soda atau baking powder ya. Di sini saya pakai baking powder dan tepung tapioka yang sudah kita timbang tadi sebanyak 30 gram. Kemudian kita masukkan tepung terigu sebanyak 225 gram sesuai takaran tadi ya teman-teman. Nah, di sini saya punya kelapa parut. Kita campurkan dengan 1 sendok teh garam ya teman-teman. Lalu kita aduk hingga merata. Jika sudah tercampur rata, kelapa parutnya bisa disisihkan di atas piring untuk dikukus nanti. Oke, di sini saya punya gula merah tadi yang sudah dilarutkan bersama air sebanyak 350 ml dan saya campurkan dengan susu kental manis sebanyak 3 sendok makan saja ya teman-teman. Kemudian kita aduk hingga susu dan gulanya itu tercampur ya teman-teman. Nah, ini masih panas, kita diamkan dulu hingga menjadi hangat. Nah, untuk tepungnya tadi kita akan aduk merata ya teman-teman. Jika sudah tercampur rata, kita bisa untuk memasukkan air gula merah tadi ya teman-teman. Nah, ini airnya sudah hangat ya, bukan panas. Kita bisa masukkan semuanya dan kita aduk hingga semua bahan tercampur rata dan pastikan jangan sampai ada yang bergerindil atau bergumpal ya teman-teman. Diaduk hingga tepung dan air gula merahnya tadi benar-benar larut. Nah, jika semua bahan sudah tercampur rata dan tepung tidak ada lagi yang bergerindil, ini bisa kita diamkan selama 30 menit atau 1 jam sesuai dengan suhu di tempat teman-teman. Setelah 30 menit atau 1 jam, adonan akan mengembang ya teman-teman. Dan kita bisa pindahkan ke dalam wadah atau cetakan. Nah, di sini saya pakai cetakan kue seperti ini yang bulat dan di bawahnya saya lapisi dengan daun pisang agar tidak lengket dan mudah nanti untuk dikeluarkan. Adonannya ini tidak perlu diaduk lagi. Langsung saya tuangkan saja ke dalam cetakan. Nah, ini akan berongga dan bagus nanti ya teman-teman hasilnya. Setelah semua adonan masuk ke dalam loyang, kita hentakkan loyang seperti ini. Kemudian kita masukkan ke dalam kukusan. Di sini saya akan menggunakan rice cooker untuk mengukusnya karena kebetulan kukusan saya rusak ya teman-teman. Nah, kita kukus selama 30 atau 40 menit sesuai dengan rice cooker masing-masing ya. Selanjutnya saya akan mengukus kelapa parut yang sudah dibaluri garam ya teman-teman. Lanjut, ini sudah dingin, bisa kita sisir. Selanjutnya ini bisa kita keluarkan dari cetakan ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan lepaskan daun pisang. Nah, untuk daun pisangnya sendiri bisa diganti dengan baking paper agar tidak lengket saat dikeluarkan dari loyang.
Apemnya mengembang sempurna dan berongga. Ini siap untuk kita potong dan kita sajikan ya. Saat memotong, gunakan pisau yang tajam ya teman-teman. Dan jangan dihentak atau ditekan. Tapi pisaunya itu digoyangkan agar potongannya bagus dan tidak lengket atau tidak turun ya. Dan ini bisa dipotong sesuai selera teman-teman ya. Sekarang kita bisa siapkan atau kita sajikan di atas piring. Kita susun yang rapi. Kemudian teman-teman bisa tambahkan kelapa parut yang sudah kita kukus tadi ya. Kalau mau pakai topping lain juga bisa ya teman-teman, tapi lebih nikmat pakai kelapa parut seperti ini, lebih dapat ciri khas apemnya. Oke, jangan lupa dicoba ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, and share, serta subscribe agar tidak ketinggalan video dan resep dari Dapur Stefania berikutnya. Assalamualaikum.